Selamat sore Mbak Mira. Selamat sore Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi udah makan siang? Tadi makan itu sih Bu, gabung makan pagi sama siang. Sarapan sama makan siang jadi satu. Iya. Di siang hari kan ya? Iya. Gitu. Oke. Mbak Mira tadi waktu kesini gimana perjalanannya? Alhamdulillah lancar sih Bu, cuman mungkin kebanyakan mobil tadi ya, jadi kayak rame, tapi nggak macet, lebih ke rame aja sih. Rame aja. Soalnya kan pakai motor juga, jadi bisa nyalip-nyalip gitu. Gitu. Baik. Mbak Mira sekarang kegiatannya sibuk ngapain sih? Untuk akhir ini mungkin lebih ke sibuk tugas UAS aja sih. Sibuk tugas UAS. UAS ya berarti. Iya. Kalau boleh tahu nih, nyiapin tugas UASnya itu apa aja? Ngapain gitu? Untuk tugas-tugasnya sih kayak lebih ke pada umumnya sih kayak bikin makalah, terus PPT, terus video-video kayak gitu-gitu. Nah, di antara tugas-tugas itu menurut Mbak Mira sendiri tugas apa yang menurut Mbak Mira susah? Mungkin ada lagi sih Bu, satu tugas lagi, mungkin karena ini saya belum terbiasa juga, tugasnya bikin artikel gitu. Itu kan lumayan susah ya, dan gak sembarangan juga kan input data-data atau kutipan-kutipan kayak gitu. Itu salah satu kesusahan saya sih dalam mencari tugas ini. Dalam mengerjain artikel berarti ini ya, menurut Mbak Mira susahnya itu nginput datanya. Kalau cari datanya nih gimana? Mungkin cari responden atau gimana? Untuk cari responden sih alhamdulillah lancar ya. Lancar. Tinggal minta tolong ke teman-teman buat share ke teman-teman lainnya biar cepet ngisi juga gitu. Kalau tugas yang paling mudah nih apa? Paling mudah ya bikin PPT sih. Bikin PPT. Iya. Gitu. Berarti UTS UASnya kapan nih? UASnya minggu depan. Langsung minggu depan. Iya, cuman bukan UAS yang benar-benar UAS tulis gitu, enggak. UASnya diganti tugas-tugas itu tadi, cuman ada matkul wajib gitu yang emang sistemnya kayak CBT gitu, kayak ngerjain pilihan ganda gitu doang sih. Gitu. Tugasnya ini kelompok atau individu? Kebanyakan sih kelompok ya Bu untuk tugasnya. Individu cuman satu mata kuliah doang deh kayak gitu deh. Gitu. Baik. Jadi bisa Mbak Mira sekarang gimana? Sudah nyaman belum dengan posisi seperti ini? Sudah mau senderan atau gimana gitu? Iya, gini boleh. Gini boleh. Oke. Jadi hari ini kita akan melakukan sesi konseling ya. Di sini saya sebagai konselor akan mendengarkan apapun yang Mbak Mira ceritakan di sini.
Mbak Mira, dan di sini dan di sini saya juga akan menjaga kerahasiaan apa yang Mbak Mira bicarakan, dan ini tidak akan saya sebarluaskan ke manapun. Jadi yang tahu hanya saya dan Mbak Mira saja. Nah, tugas Mbak Mira di sini sebagai konseling untuk mengungkapkan apapun, mengungkapkan emosi, mengungkapkan cerita atau emosi yang sudah Mbak Mira tahan selama ini, bisa Mbak Mira ungkapkan saja di sini ya. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa apa? Mungkin ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, jadi apa yang membuat Mbak Mira kesini? Keluhannya apa? Itu sih Bu. Mungkin kayak trauma. Baik. Traumanya terhadap apa itu? Hal apa yang membuat Mbak Mira ini merasa, oh, ini trauma buat aku gitu? Trauma, lebih ke trauma ke seseorang aja sih. Trauma ke seseorang, baik. Kenapa orang itu? Apa yang membuat Mbak Mira trauma? Jadi dulu waktu apa nih ya, waktu SMP, waktu SD apa SMP, SMP awal deh kalau nggak salah. Di SMP awal itu kan saya ngaji di sebuah TPQ gitu. Terus saya kelas 7 berarti. Kelas 7 itu saya ngaji di TPQ. Nah, pas naik ke kelas 8 itu kan udah ada COVID ya Bu ya. Nah, di situ ngajinya itu tetap ngaji, cuman ke rumah ustazahnya gitu kitanya. Terus pada saat ngaji itu saya kan tipe orang yang bukan ingatannya tuh nggak sekuat mereka gitu loh. Terus di situ saya ada satu momen dimana waktu saya ngaji kayak setoran hafalan gitu. Setoran hafalan lainnya itu sudah selesai, tinggal saya doang. Nah, di situ saya belum hafal juga nih, tapi akhirnya disuruh maju aja buat nyoba setoran hafalan. Tapi saya tetap gak bisa hafal banget gitu loh. Ya udah, akhirnya saya kembali. Terus di hari-hari berikutnya ada kayak ngaji, tapi ngajinya tuh kayak ngaji berjamaah, kayak barengan gitu. Jadi ngajinya kayak ngumpul, anak-anak tuh pada ngumpul kayak lingkaran gitu loh. Nah, di situ ada momen pas kayak nerjemahin Al-Quran, tapi bukan nerjemahin Al-Quran ya, ada nerjemahin Al-Quran. Nah, di situ tiap
tiap kata itu diterjemahin kan. Terus saya tuh bukan tipe orang yang sekali ucap langsung hafal gitu kan, nggak bisa ya Bu ya, saya harus bolak-balik hafal. Nah sedangkan guru saya ini nyuruh merintahnya itu kayak satu kali ucapan gitu loh, kayak guru saya ngomongin artinya ini cuma satu kali doang, nggak diulang-ulang terus. Saya tuh bingung, aduh ini artinya apa ya, sedangkan teman-teman lainnya berusaha buat ngafalin kata itu, tapi sedangkan saya arti ini tuh nggak tahu. Terus udah nih, terus ada momen bapak situ udah setor hafalan, kayak setor arti per kata. Nah itu giliran saya, pas giliran saya mungkin awal kalimat itu saya tuh nggak tahu artinya apa. Terus entah kenapa sama guru saya ngaji itu kayak langsung bilang gitu, kayak wes lanjut aja kamu. Terus ya udah, saya juga coba hafalan juga kan arti-artinya. Setelah muter terus kena saya lagi kan. Nah saya tuh belum hafal juga arti awal kalimat itu apa. Terus guru saya tuh kayak nadanya itu kayak saya ngerasa kayak guru itu kayak nyepelein saya gitu loh, kayak ayo Mir, waktunya kamu. Pas awal itu kan saya nggak tahu artinya apa. Terus akhirnya guru saya itu kayak bilangin saya artinya itu apa, tapi nadanya itu kayak ngebentak gitu loh. Itu artinya ini, itu artinya ini. Masa harus diulang-ulangi terus sama teman-teman, kamu nggak bisa. Itu guru itu ngomong gitu benar-benar di depan teman-teman saya. Ya pasti saya ngerasa malu dong kalau kayak gitu. Itu momen mungkin ya kelas 8, kelas segituan deh. Terus akhirnya semenjak itu saya pokoknya momen kayak gitu tuh lumayan sering gitu loh Bu. Kayak sering bikin saya sakit hati, terus sering bikin saya kayak kayak nggak pede buat meraktekin ini tuh artinya apa, ini tuh gimana. Itu bikin saya nggak pede setelah kejadian itu. Terus naik ke kelas 9 itu saya sering banget hari Sabtu, kalau nggak salah hari Sabtu buat gak ngaji. Saya gak ngaji di hari Sabtu itu soalnya emang saya itu entah kenapa saya nggak pingin kayak ketemu sama orang itu gitu loh, kayak
sampai saya tuh ditanyain sama guru itu, Mir, kenapa kamu kok setiap Sabtu gak masuk? Nah itu alasannya saya pakai itu, saya jawabnya saya ada les Bu, tapi sebenarnya lesnya itu hari apa ya, pokoknya selain hari Sabtu gitu, entah itu Kamis, Selasa, atau Senin, Rabu, saya lupa, ada les gitu. Terus gurunya bilang, emangnya lesnya tiap hari Sabtu gitu ya? Terus saya cuman bilang iya boleh les ini apa mata pelajaran. Ya udah, akhirnya saat itu mungkin aslinya sebenarnya tiap hari selain Sabtu ya saya masuk. Terus saya selalu ditanyain, kok Sabtu gak masuk, kok Sabtu gak masuk. Saya sering bolak-balik alasannya itu itu tadi les, tapi sebenarnya aslinya saya tuh nggak masuk, soalnya saya nggak mau ketemu sama orang itu gitu loh. Terus entah kenapa ada satu momen dimana kan saya ngajinya tuh berangkat sama saudara saya kan, sama mas saya. Nah itu saya kayak bener-bener nggak mau gitu loh, kayak nggak mau berangkat gitu loh, kayak terus nggak mau berangkat, ujung-ujungnya kena marah, kena permaluan ke teman-teman. Akhirnya saya bilang ke ibu saya, kalau aku nggak mau berangkat soalnya. Terus nggak mau berangkat soalnya aku pakai alasan lain, soalnya nggak kuat sama hafalan. Terus ya udah mas akhirnya berangkat sendiri. Terus kelas 9 pertengahan deh, itu akhirnya saya minta ke ibu saya buat itu gak ngaji di situ lagi, soalnya itu tadi saya nggak kuat sama kalian. Tapi di sisi lain sebenarnya saya pelan-pelan saya nggak mau ketemu sama orang itu. Akhirnya karena yang gitu ibu saya akhirnya iyain saya buat nggak ngaji di situ lagi, buat nggak ketemu orang itu lagi sih. Ya sudah itu. Tapi entah kenapa setiap kali ngeliat guru itu saya kayak
ingat-ingat gimana guru itu ngelakuin ke saya. Baik. Jadi Mbak Mira ini tidak mau bertemu orang itu tersebut karena pengalaman masa lalu yang Mbak Mira merasa dipermalukan di depan teman-teman. Jadi merasa takut ya untuk ngaji gitu ya. Tadi Mbak Mira bilang apa itu, takut, kecewa, terus dipermalukan. Itu Mbak Mira itu cara bicaranya itu sudah agak bergetar gitu. Rasanya tuh benar-benar sakit gitu ya. Iya. Kamu bisa nggak kayak menjelaskan gimana benar-benar perasaan kamu saat itu gimana? Mungkin pada saat itu saya itu sih Bu, lebih ke takut aja sih pada saat itu. Pokoknya saya kalau ketemu orang itu saya setidaknya menghindar lah, menghindar dari orang itu, menghindar entah itu eye contact dari orang itu, guru itu, terus entah itu perbincangan kecil. Pokoknya saya tuh menghindar banget dari orang itu. Kayak setiap kali lihat orang itu ada atau di depan mata gitu, walaupun orang itu jauh, tapi kayak perlakuan guru itu ke saya tuh masih ingat-ingat gitu loh, kayak gitu. Baik. Jadi kalau misalkan itu kan kejadiannya saat SMP ya, saat SMP. Kalau misalkan oh ya, apa selama ini belum pernah ketemu lagi sama orangnya? Berarti setelah SMP itu benar-benar sudah nggak pernah ketemu sama orangnya? Pernah waktu mungkin kelas SMA kelas 1 mungkin. Ada kan tempat ngaji itu kan rumahnya itu dekat sama guru saya itu. Nah, di desa itu ada itu apa, rumahnya saudara nenek saya. Nah, pas itu saya nyelawat ke sana. Habis itu ternyata saya ternyata ketemu sama orang itu. Terus melihat orang itu kayak langsung keinget yang dulu gitu loh. Tapi orang itu nggak ada apa ya, kayak nggak ada ekspresi apapun gitu, kayak ya udah gitu aja sih. Kayak loh, kok ada guru itu. Terus saya kayak langsung setidaknya kayak jaga jarak banget gitu loh dari guru itu. Ya walaupun ayahnya disuruh salim sama ibu saya, ya udah saya salim. Habis itu benar-benar jaga jarak banget, gak mau berinteraksi. Nanti saat bertemu tuh benar-benar gak ada interaksi apapun, cuma salim aja gitu. Oke. Lalu waktu kamu mengundurkan
gaji itu kan kamu bilang ke ibu kamu dulu ya. Ibu kamu ngomong nggak alasan kamu mengundurkan diri? Maksudnya ibu kamu ngomong ke pihak sana nggak kalau kamu tuh merasa habis dipermalukan sama guru kamu? Saya nggak bilang ke ibu saya sih kalau saya dipermaluin gitu. Saya cuma bilang kalau saya nggak kuat sama ngajinya doang sih. Terus pas mundurin diri itu ibu saya bilangnya ya itu tadi, bilangnya nggak kuat hafalan. Terus sama guru saya ya kayak diketawain gitu. Pas mundurin diri itu saya sebenarnya juga ikut, cuman saya benar-benar jaga jarak banget sih, nggak mau yang benar-benar interaksi sama guru itu. Udah seperti itu. Baik. Kalau misalkan ada nggak kamu itu pengen mengungkapkan isi perasaan kamu saat itu ke guru kamu itu? Maksudnya kayak kamu bayangkan gitu, bayangkan orangnya gimana di sini, terus kamu ingin ungkapin semua apapun yang ingin kamu ungkapin ke orang itu. Mungkin kayak ubah cara guru itu didik anak orang lain sih. Maksudnya kayak jangan permaluin satu anak ke anak yang lain. Kayak masa kamu nggak pernah ngerasain sih gimana rasanya dipermaluin kayak gitu. Terus mungkin lebih ke ya itu tadi kayaknya ubah cara kamu didik anak sih. Didik anak sendiri sama anak orang lain kan beda ya Bu ya. Nggak semua anak lain itu bisa menerima didikan dari guru tersebut sih. Harus sesuai juga kan. Ya kayaknya itu aja sih. Itu saja. Setelah melalui pengalaman yang mungkin kamu merasa dipermalukan sehingga membuat kamu nggak pede juga, apakah itu mempengaruhi kehidupan kamu selanjutnya? Untuk kayak gitu alhamdulillah setelah kejadian itu kan itu berarti saya SMP, kayaknya keluar tuh kan SMP tengah akhir gitu kan. Nah itu saya lebih itu sih merasa kayak nggak ada yang dipikirin. Soalnya setiap kali mau berangkat mau mandi aja loh kayak aduh kenapa sih harus ketemu guru itu lagi. Terus kayak yang dipikirin tuh banyak gitu loh. Kalau misal mau berangkat ngaji aja kayak yang mau dipikirin itu banyak banget. Akhirnya setelah saya udah keluar itu saya udah lebih plong aja sih. Lebih plong aja, nggak ada beban yang mau dipikirin gitu loh. Karena saat itu beban yang saya pikirin selama 3 tahun, ya kurang lebih 3 tahun itu selalu gitu.
mau berangkat ngaji, mau bangun dari kasur aja loh, kayak ngerasa udah mau berangkat, tapi karena paksaan itu kan sebelumnya orang tua belum tahu kan, karena paksaan itu saya ya tetap berangkat. Gitu. Berarti kamu sama sekali nggak pernah ngomong hal ini ke orang tua? Hal yang mempermalukan Iya. tadi, saya nggak pernah Sama sekali. Gitu. Setelah keluar berarti lebih plong, dan berarti kamu setiap ketemu itu ini ya kayak ke-trigger sendiri, maksudnya kayak tiba-tiba langsung keinget sama semua yang terjadi antara kamu dan guru kamu itu. Iya sih Bu, setiap kali ketemu bisa dibilang mungkin memang untuk akhir-akhir ini sama tahun-tahun kelas 1 terakhir itu ketemu, sampai sekarang itu belum pernah ketemu sih. Soalnya saya juga jarang ke daerah situ. Ke daerah situ pun jarak dari rumah guru itu kan di situ juga ada rumah nenek saya. Jarak dari rumah nenek saya ke guru itu pun jauh, jadi nggak pernah ketemu juga sih. Mungkin kalau ketemu lagi mungkin bisa jadi lumayan ketrigger sakit hatinya sih Bu. Gitu ya. Baik. Kalau kan waktu itu Mbak Mira masih SMP dan sekarang sudah kuliah kan ya? Ya. Waktu kuliah nih, kamu pernah nggak kayak tiba-tiba keinget sama masa-masa itu di umur yang sekarang? Kalau nginget sih nggak pernah ya Bu, soalnya siapa juga yang mau mengingat hal-hal yang menyakitin kayak gitu. Tapi kalau dibilang satu momen yang bikin sakit hati ya itu tadi. Mungkin Mbak Mira merasa dejavu gitu waktu melakukan kegiatan, terus kayak mirip gitu sama yang masa lalu. Pernah nggak? Kayaknya enggak sih Bu. Saya lebih kalau mungkin karena juga saya udah tahu kejadian itu, saya mikirnya dibuat enjoy aja sih. Kalau misal saya ngalamin kejadian itu, maksudnya yang kayak hafalan itu tadi, saya nggak mau buat pikir berat-berat gitu. Saya buat enjoy aja sih. bikin enjoy aja, meskipun mungkin ada yang mungkin ada satu momen yang mungkin sedikit dejavu gitu, jadi ya udahlah enjoy aja gitu. Gitu ya.
Oke, mungkin Mbak Mira, apakah sekarang Mbak Mira sudah bisa memaafkan guru tadi atas perlakuannya ke Mbak Mira? Terus saya kayak mungkin kalau kalimat memaafkan yang dikeluarkan dari guru tersebut itu emang nggak pernah ya Bu ya. Cuman kalau misal guru itu minta maaf ya saya maafin, cuman momen itu bakal saya ingat-ingat terus. Apakah Mbak Mira ini masih belum bisa ikhlas sama perlakuan guru tadi? Sebenarnya sih fine-fine aja ya Bu, kalau misal emang cara ngasih taunya tuh kayak gitu, cuman apa ya, cuman ubahlah caranya, jangan kayak ngebentak anak sendiri, jangan kayak apa ya, kan saya juga perempuan ya Bu ya, hatinya kan kayak gampang tergores kayak gitu. Nah, ubahlah apa namanya cara guru itu biar bisa didik, cara guru itu bisa didik saya dengan cara lain gitu loh. Gitu sih. Baik, selanjutnya ini berarti pengalaman itu sudah tidak mempengaruhi Mbak Mira lagi ya sekarang sudah dewasa? Ya, alhamdulillah udah nggak terpengaruh. Berarti sebenarnya Mbak Mira ini kayak apa ya, sudah tidak mau bertemu dengan orangnya, kalau bisa ya jangan pernah lah ketemu, seperti itu, atau bagaimana? Ya kalau bisa ya jangan ketemu sih Bu, harusnya mungkin kalau memang ketidaksengajaan ketemu gitu ya boleh, cuman ya sebaiknya ya jangan ketemu aja sih. Baik, sekarang saya mau ajak Mbak Mira untuk membayangkan guru ini ada di sini dan Mbak Mira bisa sampaikan ke orangnya di sini. Bayangkan aja. Bayangkan Mbak Mira ini ngomong sama guru itu tadi. Mungkin kayak ubah itu sih Bu, ubah cara didik kamu ke anak lain, soalnya
nggak semua didikan kamu itu mempan di orang lain, di anak lain juga. Nggak semua apa ya, nggak semua anak lain itu bisa apa ya, kayak menerima didikan dari guru itu. Terus apa ya, coba sebelum ngomong, sebelum bicara gitu, sebaiknya bilang apa, dipikir-pikir dulu, kayak ini bikin sakit hati atau enggak ya, ini apa ya kayak gitu sih Bu, ini bikin sakit hati atau enggak. Terus nggak semua orang itu bisa memaklumin sifat guru itu, sifatmu. Ya itu aja sih. Baik, terima kasih Mbak Mira. Mbak Mira pernah nggak kepikiran kayak sebenarnya guru-guruku ini punya niat yang baik, tapi caranya aja yang salah, atau Mbak Mira pernah nggak kepikiran seperti itu? Pernah sih Bu, pernah. Ya saya sebelumnya tahu kalau niatnya tuh emang baik buat biar saya gampang ingat terus. Cuman saya entah itu apa ya, kayaknya kebetulan aja sih kena saya. Saya kan tipe orang yang kalau hafal kan juga nggak sekali hafal, sekali ngomong itu kan nggak bisa ya. Jadi sekali ngomong nggak bisa. Terus dengan itu biar saya apa tadi pertanyaannya? Mbak Mira pernah nggak mikir kayak sebenarnya niat guru saya ini baik? Iya pernah, cuman ya tadi kebetulan aja dapat murid kayak saya. Terus entah itu orang itu lagi emosi, tapi sebenarnya guru itu emang dikenal sebagai guru yang apa ya, biasanya jahat, apa killer gitu. Emang dikenal di TBG saya emang guru yang killer gitu. Nah itu ya, sebab itu kebetulan juga kena saya, ya akhirnya saya kena deh dari omongan dari guru dia tersebut. Baik. Tapi Mbak Mira, maaf ya, tadi bilang murid kayak saya, itu maksudnya bagaimana murid kayak saya? Mungkin kebetulan kayak gini Bu, kayak kebetulan dapat murid kayak saya yang secara itu saya apa namanya, ingatannya kurang gitu loh Bu.
orang kuat. Makanya mungkin ya itu tadi, kebetulan guru killer kebetulan dapat murid yang kayak saya yang ingatannya kurang kuat. Akhirnya mungkin guru itu lama kelamaan udah jengkel sama saya kayak gitu. Baik. Baik Mbak Mira, sebenarnya perasaan yang Mbak Mira rasakan itu memang hal yang wajar ya, karena apalagi usia SMP itu masih tergolong kecil yang menuju menuju remaja. Jadi ya wajar sih kalau Mbak Mira merasa sakit hati, kecewa, apalagi merasa dipermalukan di depan orang-orang. Tapi saya juga lihat kalau sebenarnya Mbak Mira bisa kok berpikir kalau ternyata guru Mbak Mira ini punya niat yang baik, tapi guru Mbak Mira ini salah dalam mengajarnya, seperti tadi agak marah-marah ke Mbak Mira. Dan sebenarnya Mbak Mira ini bisa mungkin bisa memaafkan, tapi tetap masih ingat peristiwa itu. Iya. Dan ya wajar kalau masih merasa seperti itu, karena masih membekas gitu ya. Membekas. Baik Mbak Mira, bagaimana sekarang? Apakah sudah lega? Gimana? Ada yang mau disampaikan lagi ke saya? Alhamdulillah udah lega sih. Udah lega. Baik, alhamdulillah. Saya ikut senang. Sebenarnya apakah sudah ada yang tahu tentang Mbak Mira ini? Belum tahu sih. Berarti ini pertama kali? Iya. Pertama kali. Baik. Berarti benar-benar sudah lega ya Mbak Mira? Iya. Sudah lega. Baik. Terima kasih ya Mbak Mira karena sudah mempercayai saya, sudah mengungkapkan semua perasaan Mbak Mira. Jadi Mbak Mira juga sudah menangis ya. Lega ya, berarti beneran lega ya. Ya, baik. Saya sangat mengapresiasi keberanian Mbak Mira karena sudah mengungkapkan apa yang Mbak Mira rasakan kepada saya. Apalagi ini juga pertama kali untuk membicarakan hal ini, dan saya sangat mengapresiasi Mbak Mira sudah jujur dengan saya. Semoga hatinya semakin dilapangkan ya. Amin. Terima kasih. Saya tutup karena sudah 45 menit. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Mira. Sampai jumpa di lain hari kalau ingin membicarakan hal lain kepada saya. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Iya, selamat sore. Ya, sore.